teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Claudia. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Medan dan sedang menempuh pendidikan di jurusan Manajemen Bisnis. Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang metode ilmiah. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman sekalian ya. Mari kita simak materi yang pertama. Apa itu metode ilmiah? Menurut buku referensi Scrum, telah dijelaskan bahwa metode ilmiah adalah tahap dalam pekerjaan rutin ilmuwan aktif yang dibimbing oleh rasa ingin tahu kemampuan mereka untuk mempelajari urutan dan hubungan antara fenomena yang dipelajari. Nah, tadi kita sudah mengetahui dengan jelas apa itu metode ilmiah. Selanjutnya, hal yang perlu kita ketahui adalah kriteria umum apa saja yang dimiliki oleh metode ilmiah. Untuk teman-teman lebih jelas memahami ini, mari kita perhatikan slide berikut ini. Apa kriteria umum yang dimiliki oleh metode ilmiah? Yang pertama, berdasar kepada fakta. Namanya saja sudah ilmiah ya. Tidak perlu heran kalau semua hal yang ada dalam metode ilmiah harus berdasarkan fakta dan dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kedua, tidak mengandung prasangka. Bukan hanya faktual, sebuah metode ilmiah juga tidak boleh berisi opini-opini peneliti. Meskipun ada hipotesis, namun eksperimen harus dilakukan dengan objektif. Yang ketiga, menggunakan prinsip-prinsip analisis. Pada saat melakukan penarikan kesimpulan, prinsip analisis harus digunakan karena dibutuhkan untuk pikiran dan kejadian yang jelas. Yang keempat, perumusan masalah atau pembuatan hipotesis. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan penjelasan terhadap terjadinya suatu fenomena. Yang kelima, menggunakan teknik kuantitatif dan kualitatif. Dengan teknik kuantitatif, kamu akan memperoleh hasil yang dapat diterima secara umum. Namun, kadangkala saat teknik kuantitatif sulit diaplikasikan, kamu dapat juga menggunakan teknik kualitatif. Dan yang terakhir, menggunakan ukuran objektif. Pada saat melakukan eksperimen, pastikan kamu menggunakan ukuran objektif ya. Dengan begitu, hasilnya nanti akan dapat diterima oleh banyak orang. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan kriteria umum apa yang dimiliki oleh metode ilmiah? Teman-teman tahu nggak kalau ternyata metode ilmiah itu punya karakteristik juga loh. Seperti apa karakteristik yang dimiliki oleh metode ilmiah? Yuk kita simak lebih lanjut. Apa saja kriteria yang dimiliki oleh metode ilmiah? Antara lain, yang pertama kritis dan analitis. Peneliti harus melakukan observasi dan eksperimennya dengan terperinci supaya didapatkan hasil yang akurat. Yang kedua, logis. Peneliti harus dapat menjelaskan setiap langkah pada metode ilmiah secara logis, tidak boleh berdasarkan firasatnya. Ketiga, objektif. Serupa dengan kriteria metode ilmiah, peneliti harus memastikan hasil penelitiannya dapat diterima oleh banyak orang, bukan hanya dirinya sendiri. Keempat, empiris. Peneliti harus mendapatkan hasil penelitiannya dari kejadian yang nyata terjadi, bukan karangan ataupun opini. Dan yang terakhir, konseptual. Tidak hanya pada fakta yang terlihat, peneliti juga harus memberikan perhatiannya bagi konsep-konsep dari fenomena yang diteliti. Sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu metode ilmiah, kriteria umum, dan karakteristik yang dimiliki oleh metode ilmiah. Sekian dulu video pembahasan tentang metode ilmiah. Semoga pembahasan yang singkat ini bisa berguna untuk teman-teman sekalian. Saya juga memohon maaf apabila dalam penyampaian video saya memberikan kesalahan dalam penyampaian informasi, dan saya berterima kasih atas perhatian saudara dalam menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.